Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, menyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia ketuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-35. Mari Bapak Ibu dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka dapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka,
mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hajerot, dan mereka tinggal di situ. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan kita tema yaitu Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita semalam kita telah merenungkan bagaimana umat Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, dituntun Allah boleh menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dipenuhi dengan susu dan madu. Namun dalam perjalanan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menyesal telah keluar dari tanah Mesir yang mereka anggap boleh mencukupi segala kebutuhan mereka, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana sikap orang Israel menanggapi akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Apa yang telah mereka rasakan mereka lupakan, dan mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan ketika mereka sedang menginginkan memakan daging. Dan Musa juga mengalami kekrisisan kepemimpinan ketika bangsa itu bersungut-sungut kepadanya, sehingga membuat Tuhan murka kepada mereka. Mereka lupa bahwa Allah berkuasa, mampu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Apa yang telah Tuhan lakukan seharusnya membuat bangsa itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun mereka lupa, mereka hanya membutuhkan keinginan sesaat, nafsu makan mereka yang tinggi, yang menginginkan daging, membuat mereka lupa akan kuasa Tuhan yang mampu menolong kehidupan mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh dan menyesal telah keluar dipimpin oleh Tuhan melalui hambanya Musa dari tanah perbudakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat kekrisisan iman terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Kekrisisan kepemimpinan terjadi di tengah-tengah kehidupan Musa yang boleh Tuhan percayakan, yang telah Tuhan urapi, boleh memimpin bangsa itu, boleh keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan melihat kembali Tuhan boleh menyatakan kuasanya kepada bangsa itu. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan melalui sungguh-sungguh mereka kepada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kerinduan mereka ingin makan daging, Tuhan boleh nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan daging kepada mereka, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 4 sampai 1 minggu, namun sebulan penuh, sampai dari hidung mereka juga akan keluar daging, sebagaimana Tuhan akan mencukupkan dalam kehidupan mereka dengan sangat berkelimpahan. Namun Bapak Ibu,
Tuhan boleh menyatakan kuasa ini kepada mereka, boleh ingin memukul akan setiap ketidakpercayaan dalam hidup mereka, boleh kembali boleh menguatkan iman mereka bahwa Allah sanggup boleh mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Namun ketika meminta, mereka telah melupakan akan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dengan murkanya kepada mereka. Sehingga Tuhan berkata, sampai dari hidung mereka juga daging itu akan keluar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan kita, Dia berkuasa atas segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan mampu melakukan apa yang sedang kita rindukan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh berseru percaya kepadanya. Namun bangsa ini ketika mereka menginginkan daging, mereka bukan datang dengan kepercayaan kepada Tuhan, namun mereka datang dengan penyesalan, dengan sungut-sungut. Mereka menyesal telah Tuhan bebaskan dari perbudakan. Mereka lebih memilih di tengah-tengah perbudakan itu dengan memakan daging di dalam mulut mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika mereka bersungut-sungut tentang makan daging, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencukupkan. Benar Bapak Ibu, Tuhan mendatangkan burung puyuh yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat bangsa itu kewalahan untuk boleh menangkapnya karena begitu sangat banyak, dan mereka boleh makan itu. Benar seperti Tuhan firman katakan, bahwa sampai dari hidung mereka akan keluar daging. Mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mulai memakan daging itu. Namun ketika mereka mulai memakan, Bapak Ibu, Tuhan mendatangkan murkanya kepada mereka. Mereka dilanda oleh kutuk yang daripada Tuhan, dan mereka mengalami kematian. Sehingga dikatakan tadi Bapak Ibu, tempat mereka boleh mendapatkan daging itu disebut dengan Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan telah Tuhan berikan. Namun Tuhan menyatakan itu karena mereka telah melupakan Tuhan dan memberikan pelajaran ganjaran dalam hidup mereka, supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini mengajarkan kita yang pertama, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kita tidak ingin merasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa yang boleh Tuhan pimpin keluar dari tanah Mesir, tapi mereka melupakan kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan mereka bersungut-sungut, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun juga mereka mendapatkan penghukuman yang daripada Tuhan. Jangan biarkan penghukuman boleh menghukum hidup kita. Biarlah berkat yang daripada Tuhan yang kita rasakan. Lewat kita yang mau berseru ketika kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita datang berseru, bukan bersungut-sungut, namun berserah kepada Tuhan apapun situasi yang kita alami. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Musa, dia merasa dia tidak sanggup boleh memimpin bangsa itu. Dia telah diurapi Tuhan, namun dia merasa tidak sanggup lagi, dia ingin mati. Sehingga Tuhan juga marah kepada Musa, dan Tuhan boleh memerintahkan kepada Musa untuk memilih 70 tua-tua boleh diurapi Tuhan menjadi pemimpin dari setiap suku-suku yang boleh keluar dari tanah perbudakan. Dan Tuhan boleh menyatakan kuasanya itu melalui roh yang boleh hinggap kepada orang-orang yang boleh mengurapi Musa dahulunya telah diambil sebagian dan diberikan kepada tua-tua itu, boleh menjadi pemimpin-pemimpin dari bangsa itu. Tuhan mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara kasih, melalui renungan kita hari ini, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jikalau kita meragukan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan mendatangkan penghukuman dalam hidup kita. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, berseru dalam setiap apapun yang kita alami, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan rohnya dalam hidup kita, membuat kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, akan Tuhan tolong mampukan kita, sehingga kita boleh melakukan itu, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, lewat renungan hari ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu jangan pernah ragukan kekuasaan Tuhan. Dia sanggup menolong kehidupan kita, mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Namun ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan,
maka penghukuman akan datang dalam hidup kita bukanlah berkat namun penghukuman. Tapi kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan merasakan berkat yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ingatlah, Allah sanggup dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan. Apa yang boleh kami alami semua karena kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami itu tidak meragukan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Namun kami mau sungguh-sungguh percaya sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Apa situasi yang boleh kami alami, Tuhan senantiasa boleh bekerja memampukan kami sehingga kami tidak lari daripada jalan Tuhan, namun kami datang berseru dengan hati yang sungguh percaya bahwa Allah sanggup melawat kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang jadi kerinduan kami. Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yang pencipta dunia ini, Dia pun tentu